Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pertanian, semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat. Kembali lagi pada perkuliahan Nematologi Pertanian. Perkuliahan ini diampu oleh Ibu Noni Rahmadini SPMSC dan saya Naimatul Farida. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang morfologi nematoda. Seperti yang kita ketahui, nematoda merupakan cacing yang berbentuk bulat panjang seperti benang, atau biasanya kita istilahnya itu vermiform gitu ya. Nah, nematoda ini ada yang bersifat sebagai patogen baik pada tanaman, hewan maupun manusia. Misalnya kalau nematoda yang menginfeksi pada manusia itu adalah di penyakit kaki gajah. Sudah atau pernah dengar kan penyakit kaki gajah? Jadi penyakit yang membuat kaki itu bengkak sehingga penderitanya itu tidak bisa berjalan gitu ya. Nah, penyakit ini itu disebabkan oleh nematoda filaria, yang mana nematoda ini ditularkan oleh nyamuk Culex gitu. Nah, ini salah satu contohnya nematoda yang dapat menginfeksi pada manusia. Untuk nematoda yang dapat menginfeksi pada tanaman, ini dapat menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan juga pastinya akan dapat menurunkan kuantitas maupun kualitas hasil panen. Nematoda yang dapat menginfeksi pada tanaman ini bisa memiliki kemampuan hidup di semua bagian tumbuhan, mulai dari bunga, daun, batang, hingga akar. Misalnya saja contoh nematoda yang dapat menginfeksi pada akar tanaman seleri. Nah, bisa dilihat bahwa pada gambar tersebut terlihat dia ada perbedaan. Akar tanaman yang sehat itu terlihat sehat, akarnya banyak gitu ya. Sedangkan kalau tanaman seleri yang terinfeksi oleh nematoda pada bagian akarnya terdapat gejala puru. Nah, jika ada gejala puru pada akar, otomatis akan menghambat proses pengambilan nutrisi maupun air oleh akar. Contoh lain misalnya nematoda yang dapat menginfeksi pada bagian daun tanaman padi. Ini gejalanya ini adalah gejala namanya white tip atau gejala pucuk putih. Gejala ini disebabkan oleh nematoda Aphelencoides bci. Jadi selain kalau di tanaman padi, selain dia dapat menginfeksi atau terdapat pada daunnya, Aphelencoides bci ini juga dapat terdapat di bulai padi, di bulir padinya gitu ya. Oke, selanjutnya jadi seperti tadi ya, umumnya itu nematoda itu berbentuk seperti cacing atau vermiform, tapi nanti ada beberapa nematoda, terutama nematoda betina yang bentuknya itu ada yang bulat gitu ya, ada seperti buah pit, jadi tidak berbentuk seperti cacing. Lah, nematoda ini itu bilateral simetri. Jadi dia sama gitu ya bentuk tubuhnya. Lalu nematoda ini tidak beruas, transparan, dan rongga tubuhnya semu atau pseudocelomet. Untuk mulut nematoda sendiri ini ada dua. Kita bisa membedakan mana nematoda parasit dan nematoda non parasit berdasarkan stiletnya gitu ya. Jadi jika nematoda parasit, maka nematoda itu memiliki stilet. Stilet ini adalah alat untuk penusuk atau penghisap cairan dari tumbuhan inangnya gitu. Sedangkan untuk nematoda yang non parasit ini tidak memiliki stilet. Ya, dapat terlihat jelas ya perbedaannya. Stilet ini bentuknya seperti jarum gitu ya untuk menusuk cairan tanaman, menusuk dan menghisap. Lalu nematoda non parasit biasanya ini tidak memiliki stilet, dan biasanya kalau tipe mulutnya seperti ini itu nematoda saprofit gitu ya. Jadi dia memakan bahan-bahan organik. Selanjutnya yaitu bentuk tubuh nematoda. Jadi bentuk tubuh nematoda ini selain ada yang berbentuk cacing, ada juga untuk beberapa nematoda parasit menetap itu bentuk betinanya itu macam-macam. Misalnya ada yang berbentuk seperti buah persik ya, digambar di sebelah paling kiri. Atau misalnya ada lagi yang berbentuk seperti seperti bentuk ginjal. Nah, ini yang gambar kedua seperti berbentuk ginjal. Ini adalah
bentuk nematoda dari nematoda betina Rhotylanculus reniformis. Ada juga yang berbentuk seperti buah lemon, seperti pada gambar 3, itu nematoda Heterodera trifolii. Lalu ada juga yang berbentuk bulat. Ini mungkin sering kita sering kita lihat gitu ya, sudah umum, itu pada betina Meloidogyn atau nematoda Cista kuning. Ini nematoda betinanya itu berbentuk bulat. Selanjutnya, setelah tadi kita membahas tentang bentuk tubuh nematoda, kita akan membahas pada bagian anterior nematoda. Jadi nematoda itu dibagi menjadi 3 bagian, bagian anterior, bagian tengah, dan juga bagian posterior nematoda. Nah, bagian anterior nematoda ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu lubang mulut. Nah, lubang mulut ini di lubang mulut nematoda itu dikelilingi oleh bibir. Nah, ini dapat dilihat ya, bibir yang gambar sebelah kiri itu bibir nematoda itu ada 6 gitu ya. Lalu ini lubang mulutnya seperti itu ya. Nah, bibir ini juga berfungsi sebagai sensor atau sebagai indera perasa gitu ya. Selain itu ada juga namanya amfit. Amfit ini berfungsi sebagai kemoreseptor. Jadi nanti amfit inilah yang akan bertugas untuk mengenali ekskresi akar gitu ya tanaman. Jadi nanti ketika tanaman itu nematoda kan ada di, misalkan nematoda di tanah gitu ya, ada dia agak jauh dari tanaman lah. Ketika tanaman itu mengeluarkan ekskresi akarnya, itu nematoda akan bergerak menuju akar tersebut. Di lubang mulut nematoda itu ada beberapa yang dimodifikasi gitu ya. Misalnya di nematoda Meloidogyn. Nematoda Meloidogyn itu bentuk bibirnya tidak seperti nematoda yang lain lah. Ini seperti dilihat pada gambar di bagian kanan, itu bentuk bibirnya seperti ini. Jadi terlihat kan ya perbedaan antara nematoda Meloidogyn dengan yang nematoda lain. Nah, selanjutnya di dalam rongga mulut nematoda itu juga terdapat stilet. Tadi sudah saya singgung sedikit ya. Jadi stilet nematoda ini untuk nematoda yang parasit itu memiliki stilet, sedangkan nematoda yang tidak parasit itu tidak memiliki stilet lah. Biasanya bentuk stilet ini akan menjadi kunci identifikasi pada nematoda. Jadi kita bisa membedakan genus nematoda gitu ya dari stiletnya. Ini tipe stilet nematoda lah. Jadi stilet nematoda itu ada berbagai tipe, misalnya stomatostilet. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kalau onkiostilet ini bentuk stiletnya itu seperti sisir gitu ya. Nah, sedangkan odontostilet bentuk nematodanya lebih panjang gitu ya dibandingkan dengan stomatostilet, dan bentuk median bulbnya itu pun berbeda gitu ya. Lah biasanya median bulb terus tipe stilet ini yang menjadi penciri khusus pada jenis nematoda. Setelah itu kita akan membahas tentang bagian tengah nematoda. Jadi tadi sudah bagian anterior. Kalau bagian tengah nematoda itu terdiri dari usus atau intestin, lalu ada organ reproduksi yaitu lubang vulva betina. Jadi biasanya kalau kita membedakan antara nematoda jantan dan nematoda betina itu kita bisa lihat gitu ya. Kalau vulva itu alat kelamin nematoda betina itu biasanya terletak di 2/3 bagian tubuhnya. Biasanya gambarnya seperti ini gitu ya. Itu kalau dia ada terlihat vulva itu adalah nematoda betina. Sedangkan kalau nematoda jantan biasanya ada spikula di bagian ujung ekornya, itu nematoda jantan. Kalau bagian posterior nematoda itu terdiri dari ujung ekor, anus, organ reproduksi jantan, dan juga phasmid. Lah biasanya kalau tipe atau bentuk ujung akar ini ada berbagai macam, ada yang tipe filiform, tipe attenuate, tipe convex gitu ya. Lah ujung ekor ini juga biasanya menjadi pembeda atau penciri khas untuk nematoda. Ini untuk identifikasi nematoda. Nah, seperti ini gambar spikula.
spikula atau alat kelamin jantan nematoda gitu ya. Spikula itu terletak di ujung ekor. Jadi terlihat seperti apa ini ya? Seperti ada pengaitnya gitu ya. Nah, ini namanya spikula. Lalu juga ada phasmid di bagian ekor. Di bagian posterior itu ada phasmid, yang mana phasmid ini berfungsi untuk sebagai respon cahaya gitu ya. Jadi ketika ada cahaya yang berfungsi untuk merespon itu phasmid. Baik, mungkin itu materi kita pada hari ini. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.